Hmm. Sini udah mulai agak sepi ya. Kalau di sana otomatis juga tetap ramai juga. Harusnya. Iya. Ah. Di Tambulnya. Nah, ini foto forumnya nih. Hah? Foto forumnya. Ayo, ayo Bang. Mana? DPRD mana? Itu tadi forum yang mana, maksudnya forum ini? Forum sana. Oh, tadi itu? Hah? Yang tadi? Itu anggota-anggotanya. Oh, Yuk tuhnya. sayang ya. Ya. Sayang ya. Sayang ya. Bukan Make lapak nih ya? Oh, ini kalau abang bayarnya ngapa ya masalah? Pun nggak tahu, katanya kurang Sepi. sepi katanya. Oh, bukan karena lapaknya mahal gitu, bukan? Bukan sepi katanya. Karena sepi. Di sini yang ada cuman berapa ya? Ini 2, depan 1, tukang pisang. Tukang pisang. Nah itu ya yang ada satu keluarga ya. Sebentar ini belum ada tarian nih. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Kalau dulu infonya, kalau Bapak mengambil lapak ini dulu awal-awal misalnya, itu iurannya polanya seperti apa Pak? Tak ada pula Pak. Tak ada info ya? Ada. Soalnya kan kemarin tuh kita kan bersewa di depan. Ah, Nah, istri saya bersewa di depan, langsung di depan suruh pindah sini, lalu pakai di sini. depan mana? Depan situ Depan maksudnya? sana yang Oh, di depan kaki Lokadana. 5. Oh, pindahkan ke sini. Ini Oh, sebelumnya di Lokadana. nah, Berarti Bapak dulu PKL, pindahkan ke sini. pindah ke sini. Ini sementara ini belum ada tarikan iuran. Belum ada. Belum ada. Enggak. Berapa lama Mas ya? Dari pokoknya dari semenjak ini yang Semenjak dibuka. dibuka. Memang waktu dibuka enggak ada orang ngisi gitu. Ada. Ada cuman 1 mingguan ya Pak, 1 minggu habis itu bubar lagi. bubar lagi. Mungkin ada gini Pak. Hah? Sayur-sayuran jualan. Hah? Kronologisnya pasar ini dibangun kita pun nggak tahu. Awal-awal kita pedagang di sana nggak tahu ini dibangun. Setelah dibangun baru digusur yang di luar. Di luar suruh masuk. Sebagian dimasukkan lagi sini. Tapi dimasukkan ke sini pun enggak semua yang pedagang-pedagang yang ada di kaki 5. Tadinya mau dibersihkan yang di Kaki 5 mau pindah dipindahkan sini, ke ya. Tapi hanya condong sebelah mata aja, hanya sebelah arah Bang Lokadana aja. Lokadana. Saya ini dari itu digusur lah semua, dari situ dipindahkan ke sini. Padahal ini bangunan ini meja-meja lapaknya itu ada sekitar 139 kan kalau nggak salah. Hah? Tapi yang di sana paling belasan orang ya lihat. Jadi dimasuki pun di sini masuk orang-orang yang tidak yang siluman. Artinya biasa saya bilang yang siluman itu orang-orang yang dimasukkan di sini yang nggak tahu dari mana rimbanya. Karena bukan pedagang dimasukkan di sini, sehingga karena bukan pedagang yang masuk di sini, sehingga datanglah orang pedagang yang masuk ke sini yang bukan basicnya pedagang, dia tentu kan hanya mengharap untuk dijual atau disewakan kali, sehingga hanya yang berdasarkan pedagang berapa orang aja yang asli. Nah, ini sepengetahuan Bapak ini misalnya nih orang-orang mau masuk, ada dipungut bayaran enggak sekarang nih? Waktu biaya pungut bayaran enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Sementara ini katanya untuk sementara ini enggak usah dipungut bayaran dulu. Enggak ada retribusi ya? Enggak ada. Nah, terus tadi yang Bapak bilang orang enggak jelas masuk ini? Iya, enggak tahu dari mana. Soalnya pengurusnya beda, Pak. Ini beda. Antara pengurus pasar menanjak dengan pasar menaik itu beda, Pak. Nah, sehingga yang kami lihat itu karena bukan pedagang yang masuk, sehingga orang belanja pun. Nah, makanya tadi Bapak bilang kan yang masuk ini tadi kan ada indikasi bukan pedagang gitu kan, yang menguasai ini. Terus kemungkinan ada indikasi ketika pedagang betul-betul mau masuk dia jual. Gitu kan maksudnya tadi? Bukan. Masuk ke sini bukan yang
awalnya pedagang di sana sebagian, tapi sebagian yang memiliki meja ini bukan pedagang, entah pada dari mana itu. Bukan pedagang. Bukan pedagang. Yang punya lapak ini udah ada yang Iya. punya. Udah ada punya, Udah tapi tidak cabut dipakai undi. untuk pedagang. Udah cabut undi waktu itu. Udah cabut undi, terus tapi tidak dibuat pedagang. Tapi Gitu, Kak? sebagian yang cabut undi bukan orang-orang pedagang gitu, Pak. Iya. Bukan orang-orang Karena bukan orang pedagang, sekarang dia menguasai tapi tidak dibuka untuk dagang. Iya, betul. Iya. Hah? Ada yang disewakan. Ada yang disewakan. Kalau disewakan berapa Pak infonya? Kita nggak tahu soal sewanya, Pak. Cuman pedagang nggak dapat. Data pedagang diambil, Data pedagang diambil. Pasar ini Pak, itu data pedagang pasar Melati Pak. Saya pedagang paling lama di sini. Melati, pasar Melati ini sebelah. Sekarang saya potong dulu ya biar jelas ya, Pak. Biar jelas, Pak. Pasti kami jelaskan dulu Pak Asep. Bentar, saya jelaskan dulu sedikit. Sekarang kalau memang data demikian, sekarang data yang udah di belakang sana kami tarik masuk sini, mau enggak sekarang? Sekarang selama bangun pasar ini tidak ada asosiasi yang Enggak, bukan. Data yang kemarin dari data itu kan kemarin katanya datanya cuma sedikit yang diakomodir kan ya. Nah, sekarang kita data kembali, kami pindahin ke sini, mau udah gitu. Mereka tidak mau. Nggak mau pula ya? Kadang dia punya ABCD. Hah? Kadang mereka sini harus nyewa. Belum tentu. Udah. Coba. Itu udah bukti nyata di lapangan Pak Asep, jangan dipikir tiba-tiba itu. ada apa-apa soal pedagang, Bapak kan tanggung jawab dah. Sekarang kok kejadian apa? Kebetulan kami ketemu orang yang punya Pak. buku ini meja. Pak Asep bilang kamu tahu. Nah, saya bilang belum tentu. Nah, nggak usah itu Pak. Maka yang pasirnya negara saya ngomong. Ini kesempatan kami untuk buka semua. Kami tuntut ini hak rakyat kami nih. Kami orang yang bawah. Ini urusan pokok kami nih. Jadi begini, Pak, begini. Intinya begini. Kepengurusan pasar Menanjak beda dengan kepengurusan pasar Melati. Pengurusnya siapa ya? Ada kok Pak. Itu tanya ke dinas Pak yang mengurus Yang jelas kepengurusan pasar Menanjak adalah kami. Pasar Melati. Pasar Melati. Nah, sekarang gini Pak. Ada kami. Begini. Jadi kalau segala sesuatu Begini Pak. Ini seandainya kita kompromi nanti. Ini ya, Bang. Seandainya nih kita diskusi, kita kumpul, coba diskusi semua, misalnya pedagang yang ada. Nah, ini kan sayang nih, tidak dimanfaatkan nih. Ada berapa lapak nih, Pak? 100 lebih. 100 berapa, Pak? Ini 136 kah? 136. Nah, sementara kan tadi saya lihat pasar yang Melati itu kan kondisinya cukup memprihatinkan. Tadi kan perlu intervensi pemerintah daerah kan gitu kan. Nah, cuman persoalannya ini kan pasar yang dibangun ini kan sebenarnya maksud tujuannya tadi ini baik nih. Ini maksud tujuannya untuk menjadi salah satu solusi. Salah satu solusi untuk penyediaan pasar bagi masyarakat pedagang ini supaya lebih layak. Cuman persoalannya kan ada persoalan teknis. Teknis tadi ini kan mungkin miskomunikasi nih. Karena tadi adalah edisi orang yang bukan pedagang gitu kan, orang luar. Nah, terus ada isu sewa menyewa dan sebagainya, tapi isu belum bisa kita buktikan. Nah, mungkin Ini, kalau ini bisa kita buktikan Pak. Oke, kalau bisa dibuktikan kan nanti kan bisa dimediasi. Toh di sana pun kan tetap ada juga pungutan, sama kan? Cuman persoalannya mungkin pertama pungutannya mungkin sesuai atau tidak. Kedua, fasilitas yang disiapkan. Ketiga, perasa keadilan. Artinya kan ini terutama kan masyarakat yang betul-betul pedagang kan, jangan orang yang bukan pedagang kan gitu intinya. Nah, ini mungkin miss saja Pak, miss. Artinya ini Bapak kan tidak dilarang pedagang sana tetap. Cuman ini saya lihat sayang nggak dipakai. Kalau memang kedepannya ada langkah-langkah konkret yang semuanya sepakat, pedagang pasar Melati sepakat, yang di sini juga bisa diupayakan sesuai harapan dengan pedagang pasar, kenapa nggak bisa kan gitu? Kalau ke pedagang pasar Melati, mereka enggak setuju Pak, karena pembangunan ini tidak ada sosialisasi mereka. Itu sepet meja, tidak sesuai dengan apa yang di dalam sarang Pak. Bapak boleh ukur mejanya dengan yang sekarang di dalam. Kalau meja kan bisa. Nah itu. Bisa. Sana berapa orang Pak pedagangnya? Pedagang itu kurang lebih sekitar 160. 160 ini. Itu dalam pasar. 130-an. Untuk dalam satu atap ya. Iya. Berarti kan kalau memang pasar itu udah memang mapan di situ, enggak masalah. Mungkin ini nanti solusinya seperti apa. Tapi memang saya melihat nih sayang ini. Kalau ini sarana yang udah bagus seperti ini, nah memang harus bagusnya ini kan dimanfaatkan. kita pertanyakan Pak. Kita udah ketemu Bupati.
ketemu sekda, Hmm. ketemu Pak Asep beberapa kali kita koordinasi dengan mereka. Ya. Hanya tanya kan saya pertanyakan dari awal, setiap bangun pasar itu ada melalui survei enggak? Hmm. Udah oke melalui survei, layak tak pasar itu dibangun? Sedangkan itu ada pasar banyak pengalaman. Bangun lagi pasar di belakang sini, bukti nyata pasar Sejati depannya masih tidak ada fungsi. Hmm. Gimana dibangun pasar lagi? Bapak bertengok di Pak Kasim Ujung 2 lagi, itu kan tidak ada fungsi semua. Ya itu persoalan tadi Pak. Saya pikir lihat kayaknya pengelolaannya yang kurang pas lah. Nanti kita cari di benang khususnya kita urai. Oke Pak ya. Baik. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Nanti saya mewakili Bapak-bapak nanti. Jangan khawatir. Tolong Ya. kami lah Pak ini. Sip. Aman. Dengan siapa Bang nih? Saya pengawas Edi, di abang? forum. Ronald Silitonga. Ronald Silitonga. Mantap. Silitonga ya. Tapi bukan Ronaldo pemain bola itu, Pak. Ronaldo itu Pak. Beda, Kalau beda Bapak cuma Ronald. Ini Ada tetap Pak Johnny. Kapolsek kita Pak Saragi. Ya, kan. Tadi kita diskusi panjang dengan masyarakat pedagang di sini. Memang sangat berharap sebenarnya pasar Menanjak ini dengan sarana fasilitas yang lebih baik dan lebih safety, tetapi sangat disayangkan belum bisa dimanfaatkan. Mungkin persoalan teknis yang belum teratasi dengan baik sehingga terjadi miskomunikasi. Isu yang berseliweran membuat minat para pedagang untuk masuk ke sini jadi rendah. Nah, sementara ada informasi juga penguasaan pasar oleh pihak yang tidak berkompeten untuk buka lapak ini. Nah, sehingga isu ini yang perlu diluruskan. Nah, sebenarnya harapan masyarakat tadi ini bisa disinergikan dengan pasar Melati. Nah, kalau ini bisa disinergikan baik dari tataran pengelolanya sampai kepada pedagangnya, insya Allah pasar ini bisa difungsikan sebagaimana mestinya dan malah menghidupkan ekonomi pasar Melati dan Menanjak ini. Nah, ini yang kita harapkan nanti mudah-mudahan Dinas Perindakop bisa memfasilitasi diskusi-diskusi ini kan perlu dibangun. Dilakukan fasilitasi agar semua pihak yang tadi ada miskomunikasi, ada saling curiga mencurigai. Nah, ini bisa dipersatukan. Nah, saya pikir tadi ide Pak Kapolsek tadi itu sangat bagus sekali. Bagaimana masyarakat ini bisa disatukan, bisa sama-sama berdagang ya Pak Kapolsek. Komunikasi saya dengar tadi sudah dilakukan. Cuman mungkin belum intens ya, sehingga ada kerikil-kerikil penghambat yang belum dapat ditemukan titik solusinya. Nah, saya pikir ini jangan dulu patah arang ini harus dilanjutkan, diteruskan. Ini udah berjalan berapa tahun? Dari 3 tahunan kah? Ini dibangun 3 tahunan belum difungsikan, ini sangat sayang. Saya pikir ini harus dibangun kembali komunikasi yang difasilitasi oleh Pemda supaya ini bisa termanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, itu tadi, ini kan sebenarnya esensinya untuk memfasilitasi, ini dibangun untuk memfasilitasi para pedagang supaya ada keteraturan, tidak menjadi, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak ada tempat berdagang yang ideal sehingga mengganggu aktivitas umum lainnya. Nah, jadi dibuatlah pasar-pasar rakyat ini dengan maksud supaya pedagang itu dapat tempat yang lebih layak dan berdagang di titik yang lebih lebih layak sehingga perdagangannya lebih maju. Ini. Nah, sebenarnya ini persoalannya mungkin hanya komunikasi saja yang belum terbangun dengan baik. Sehingga pedagang-pedagang yang berada di bantaran jalan dan sebagainya ini masih belum bisa direlokasi masuk ke sini. Sebenarnya kalau ini dibangun, kita belajar dari beberapa daerah yang sudah berhasil merelokasi para pedagang-pedagang yang di bantaran jalan, yang bukan pada tempatnya, itu berhasil karena apa? Karena komunikasi yang dibangun yang bagus. Pasar Melati dan Pasar Menanjak adalah pasar yang bersebelahan, di mana ini sentral ekonomi khususnya juga di wilayah Sungai Raya. Dan tentu pasar ini menopang terhadap kegiatan-kegiatan pedagang, kemudian menyambungkan dengan konsumen termasuk rumah tangga, di mana banyak kepentingan masyarakat juga termasuk pedagang bertemu di pasar. Oleh karena itu, situasi Kamtipmas di pasar karena melibatkan orang banyak mesti harus dikelola dengan baik.
memang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan di Pasar Melati dan Pasar Menanjak mungkin ada yang perlu dibangun komunikasi lebih lanjut. Dari sisi Kamtipmas bahwa kami memberikan himbauan, memberikan pemahaman bahwa pada saat Pasar Melati dan Pasar Menanjak bisa diberdayakan bersama, tentu perekonomian akan lebih cepat berjalan, yang imbasnya kepada perekonomian masyarakat punya kegiatan, ada penghasilan, korelasinya tentu Kamtipmas akan lebih baik. Sebenarnya tidak ada permasalahan antara Pasar Melati dengan Menanjak selama semuanya bisa dikomunikasikan. Seperti yang disampaikan bahwa saat ini mungkin memang Pasar Menanjak untuk pedagangnya belum efektif atau belum banyak yang melaksanakan perdagangan di sini. Tapi saya yakin dengan dibangunnya ini komunikasi yang baik, apalagi difasilitasi oleh pemerintah ataupun stakeholder terkait, ini bisa berdaya, ini bisa berjalan, termasuk perekonomian bergerak, mungkin pedagang yang pinggir jalan bisa masuk ke dalam. Semuanya kalau dengan itikat baik, dengan kemauan yang baik, yakinlah ini akan bisa berjaya semua, imbasnya tentu Kamtipmas dengan baik.